Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini, saya lebih menekankan kepada perencanaan dan pengembangan desa wisata. Karena memang konteks para perubahan paradigma pengembangan pariwisata dewasa ini di era pandemi ini adalah pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya salah satu bentuk yang paling sesuai, yang mirip dengan kedua pengembangan paradigma tersebut adalah pengembangan desa wisata. Mengingat desa wisata ini lebih mengarah kepada aspek lingkungan, konservasi lingkungan, kemudian budaya masyarakat setempat, kemudian pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif. Jadi desa itu memiliki sebuah keunikan yang memang sangat berbeda ya antara desa yang satu dengan desa yang lain, dan itu menjadi memiliki khasanah yang membedakan antara desa satu dengan yang lain, dan itu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Nah, apakah nantinya seluruh desa itu dapat dikembangkan menjadi pariwisata? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita semuanya. Dan apakah pengembangan seperti itu nantinya apakah memberikan aspek pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, atau menambah atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa tersebut. Itu menjadi pertanyaan besar nantinya apabila suatu desa itu dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Nah, sekarang kalau kita bicara secara definisi, kita ada beberapa aspek yang memang sangat, ya kadang-kadang kalau kita bicara terkait dengan pengertian desa wisata ini ada kemiripan dengan wisata desa, tapi pada dasarnya memiliki sebuah konsep yang cukup berbeda, namun secara sekilas memiliki persamaan. Kalau kita bicara desa wisata, itu merupakan sebuah integrasi antara potensi daya tarik, wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu, dengan didukung atraksi, akomodasi, fasilitas yang dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desanya. Jadi atau masyarakat ya. Jadi di sini adalah kriterianya adalah memiliki fasilitas pariwisata, baik itu penginapan, kuliner, kerajinan, atraksi, permainan khas, kemudian tanpa dibayarin tiket masuk, kemudian menawarkan paket-paket wisata desa, ya, mengangkat keunikan kearifan lokal desa, menawarkan potensi daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan, memiliki pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata. Dari sini cukup jelas ya, desa wisata itu lebih kompleks karena memang di dalam satu desa wisata itu memiliki sebuah gambaran potensi wisata yang tersebar ya dengan baik. Artinya kita harus, saya kira sebagai akademisi, kita harus memiliki sensibilitas dalam mengidentifikasi sebaran data tersebut di satu desa itu sendiri, entah itu dalam bentuk potensi atraksinya, entah dalam bentuk potensi akomodasinya, mungkin kulinernya, kemudian fasilitas pendukung yang lain, itu menjadi berpulang untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Itu harus kita identifikasi. Nah, di sisi lain juga kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan SDM masyarakat yang ada di situ. Nah, desa wisata ini lebih mengarah kepada sebuah kawasan. Ya, pengelolanya siapa? Pengelolanya adalah pemerintah desa dan masyarakat, dan atau masyarakat. Nah, siapa masyarakat itu? Masyarakat itu adalah pokdarwis. Ya, pokdarwis itu yang dibentuk, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh desa melalui SK desa untuk mengelola daya tarik atau sebaran daya tarik wisata yang ada di desa wisata tersebut. Jadi terjadi pembagian tugas ya
antara desa wisata yang dikelola oleh masyarakat yang dalam bentuk Pokdarwis, kemudian peran desa yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dari daya tarik wisata yang ada di desa itu melalui BUMDes-nya. Nah, BUMDes itu yang memiliki sebuah kemampuan finansial yang dapat mengembangkan, meningkatkan kualitas sarana prasarana fisik yang ada di situ untuk mendukung aktivitas pariwisata. Ya karena memang sedikit ada perubahan, namun BUMDes itu untuk kawasan yang memang menjadi atau dimiliki oleh desa itu sendiri, aset desa. Jadi memang milik pemerintah desa yang dikelolakan untuk dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata. Nah ini harus memiliki sebuah keberagaman ya. Atraksi wisatanya harus beragam, baik itu alam, budaya maupun buatan yang ada di situ. Kemudian sebaran sarana prasarana pendukung yang ada di situ seperti apa kondisinya. Kemudian SDM juga harus diperhatikan. Dan di situ nanti akan menjual paket-paket wisata. Jadi bukan ada tiket masuk, bukan ada tiket masuk yang masuk ke dalam sebuah arena wisata, tetapi di situ adalah paket-paket wisata, misalnya jelajah desa, kemudian kuliner, kemudian ada nanti mungkin ada pengembangan mais ya, mais di desa ya, mungkin hal-hal yang terkait dengan aktivitas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat wisatawan itu juga bisa disediakan di desa itu sendiri, spa misalnya, atau hal-hal yang lain yang memiliki terkait dengan potensi yang ada di situ, bisa dikembangkan di situ. Kemudian yang kedua adalah wisata desa. Wisata desa merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler tinggal dalam satu atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik wisata desa, belajar tentang kehidupan perdesaan serta lingkungan setempat. Ya, ini memang perlu ada sebuah pemahaman bersama bahwa wisata desa ini memiliki sebuah daya tarik. Satu daya tarik wisata dalam satu desa itu, dan itu memiliki tiket masuk. Misalnya di desa itu ada kolam renang, ya, satu-satunya di situ, yaitu namanya wisata desa. Ya karena memang orang yang berkunjung untuk menikmati aktivitas renang di satu kolam yang ada di desa tersebut, dan tentunya harus membayar tiket masuk. Jadi itu namanya wisata desa. Jadi sedikit berbeda ya, cukup banyak berbeda kalau menurut saya antara desa wisata dan wisata desa, karena memang cakupan dari desa wisata itu luas sekali dan perlu pendampingan khusus agar pengembangan desa wisata itu sesuai dengan konteks skala yang ada di situ. Ini perbedaan sekilas antara desa wisata dan wisata desa. Kemudian tujuan pengembangan desa wisata. Nah, kalau kita lihat tujuannya adalah peningkatan kualitas lingkungan masyarakat desa serta kepotensi budaya dan desa terdapat di masing-masing desa wisata. Kemudian ya ini kalau kita bicara peningkatan kualitas lingkungan, masyarakat di situ diharapkan akan semakin berkembang baik ya lingkungannya, bukan semakin sebaliknya dengan hadirnya aktivitas pariwisata yang ada di desa. Misalnya dulunya sering banjir, kemudian dengan adanya pariwisata di situ ada anggaran dari desa melalui BUMDes-nya misalnya melakukan perbaikan selokan atau saluran air, dan pada saat musim hujan terhindar dari bencana banjir. Jadi adanya sebuah peningkatan kualitas lingkungan. Kemudian potensi budaya dan wisata terdapat di masing-masing. Jadi konteks ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana merencanakan sebuah aktivitas pariwisata di desa itu agar terus berkelanjutan, memiliki daya sensitivitas, dan bagaimana nanti budaya dan wisata itu bisa saling mendukung ya, bukan peran dari wisata itu komersialisasi dari budaya itu, tetapi mengkonservasi budaya itu sendiri. Jadi bentuknya adalah bagaimana kita menghadirkan
pariwisata itu tanpa harus menimbulkan dampak negatif baik lingkungan, masyarakat, maupun budayanya. Yang kemudian yang tujuan kedua adalah terpeliharanya dan terbinanya secara terus-menerus tata kehidupan seni budaya masyarakat daerah. Ya kalau kita bicara seni budaya masyarakat daerah, pasti berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Ya, pasti ada memiliki perbedaan. Nah tentunya harus terus-menerus dipelihara dan dibina, khususnya masyarakat tergabung dalam kelompok-kelompok, entah itu kelompok seni budaya, entah kelompok ekonomi kreatif dan sebagainya, itu harus didukung ya dengan penganggaran yang tepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari seni budaya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam bentuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi lingkungan itu menjadi sebuah aspek yang dalam tanda kutip layak untuk dijual, ya karena memang pemandangan alam, pegunungan atau mungkin pantai yang dimiliki oleh suatu desa, persawahan dan sebagainya, itu menjadi sebuah potensi yang bisa dijual oleh sektor pariwisata. Tentunya sesuai dengan potensi, kembali lagi ke potensi, bukan dalam kaitannya kita memiliki sedikit potensi tapi membangun sebuah desa wisata, sehingga desa wisata itu lebih banyak mengambil konsep dari berbagai macam desa wisata yang sudah berkembang seperti itu. Ya kalau seandainya di situ misalnya ada pengembangan, ada wisata tirta, ya tentunya harus dikembangkan menjadi untuk wisata tirta ya. Nah, atau mungkin di situ ada beberapa makam yang memiliki kedekatan emosional, ya memang harus ditingkatkan ya melalui wisata tirta situ. Kemudian misalnya olahraga dan sebagainya juga harus disesuaikan dengan potensi, bukan dalam artian kita menghadirkan pariwisata harus menyediakan potensi yang dengan investasi yang cukup besar, maka akhirnya akan merugikan dari pengelola itu sendiri. Kemudian kita bicara prinsip pengembangan desa wisata. Ya, desa wisata ini apabila kita rencanakan harus memanfaatkan sarana prasarana masyarakat setempat. Ya, tentunya sarana dan prasarana masyarakat, baik itu sarana akomodasinya, restorannya, atau rumah makannya, rumah wisatanya, atau mungkin sarana umum lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesan positif bagi wisatawan ya. Kemudian yang kedua adalah menguntungkan masyarakat setempat. Jadi seandainya adik-adik nantinya menjadi sebuah konsultan pariwisata di desa, tentunya harus diperhatikan ini adalah aspek yang paling penting, menguntungkan masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat itu tidak mendapatkan hasil yang positif terkait dengan pengembangan pariwisata, ya tentunya akan pariwisata itu akan dihancurkan oleh masyarakat itu sendiri ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus ada upaya inisiasi awal merumuskan sebuah konsep bahwa masyarakat yang di situ harus optimal ya, kebudayaan masyarakatnya. Apa yang bisa untuk dipetik di situ, baik itu terkait dengan umurnya, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian hubungan dengan orang tua sejauh ini seperti apa, itu akan menjadi penentu ya, salah satunya adalah penentu dari upaya untuk meningkatkan budaya masyarakat, karena masyarakat akan terlibat dalam pariwisata. Ya, yang ketiga adalah terjalin hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat. Ya, ini yang paling penting di sini. Masyarakat memiliki tingkat sadar wisata yang tinggi, masyarakat memiliki hospitality atau keramah tamahan yang cukup tinggi, tentunya akan memberikan efek yang positif terhadap peningkatan citra sebuah daya tarik wisata maupun destinasi wisata.
karena masyarakat akan saling terikat ya dengan wisatawan, dan sebaliknya wisatawan tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat yang di situ. Itu yang harus dibangun, kalau komunikasi yang baik antara wisatawan dengan masyarakat. Karena memang mereka saling membutuhkan. Wisatawan ingin sesuatu pelayanan yang memang sesuai dengan kebutuhan, budget dan keinginan mereka. Di sisi lain masyarakat memiliki kemampuan, kapasitas untuk meningkatkan pelayanan untuk pada wisatawan. Itu terjadi sinkronisasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini ada masyarakat edukasi pada level desa, kemudian ada masyarakat tokoh masyarakat, baik lintas agama, budaya dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat pelaku wisata, kemudian ada masyarakat umum yang bergerak di sektor pariwisata yang lainnya. Ini menjadi harus diperhatikan tingkat kualitas kedalaman dari informasi yang harus kita sampaikan di situ. Yang kemudian yang berikutnya adalah menerapkan pengembangan produk wisata desa. Jadi produk wisata desa tadi dari alam, budaya, minat khusus, itu juga harus dimunculkan, dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian menyuguhkan berbagai macam permainan yang unik, yang menarik, yang dibutuhkan oleh wisatawan. Itu harus diperhatikan. Kemudian fungsi desa wisata. Fungsi desa wisata itu adalah sebagai sarana edukatif dan rekreatif, pendidikan dan rekreasi. Ya, artinya cara pendidikan memberikan sebuah pemahaman bersama tentang berbagai hal, berbagai aspek yang ada di desa wisata, baik itu budaya, alam, dan khusus dan berbagai fasilitas yang lain. Ya, jadi seperti itu, ada aspek edukatif dan aspek rekreatif. Rekreatif biasanya orang-orang muda, kemudian laki-laki, pengembangan perilaku dan budaya masyarakat. Jadi seperti itu bentuknya, fungsi-fungsi desa wisata. Kemudian pembangunan desa wisata yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata desa, karena ini sebagai unsur penarik ya, harus memiliki daya tarik wisata, entah itu atraksi berbasis alam, budaya maupun minat khusus, itu yang bisa dikembangkan. Namun desa wisata itu tanpa harus adanya ini tentunya tidak akan bisa berkembang, mungkin hanya memiliki akomodasi, memiliki pramu wisata sebagainya, tidak akan bisa berkembang karena harus ada unsur penariknya. Yang unsur penariknya itu adalah objek dan daya tarik wisata. Itu harus ditingkatkan, sehingga tanpa itu ya tentunya tidak akan pernah kita bicara desa wisata. Mungkin kita hanya bicara wisata desa. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah pemasaran. Nah, aspek pemasarannya menjadi krusial sekali karena memang kita berbasis media ya. Berbasis media, bagi media elektronik, kemudian media sosial atau mungkin website ya, itu sebagai ajang untuk pembangunan desa wisata. Kemudian terkait dengan pemasaran, nah ini juga menjadi hal yang paling penting karena kalau kita bicara pemasaran, siapa yang menjadi pasar sasaran dari daya tarik wisata yang kita kembangkan, bagaimana bentuk promosi dan pemasaran yang kita kembangkan juga, itu yang harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah kelembagaan. Nah ini kelembagaan, kalau unsur masyarakat, kelompok masyarakat dibentuk oleh desa namanya Pokdarwis, itu menjadi kelembagaan, yaitu memiliki bagaimana tugasnya adalah mengelola dari destinasi wisata itu. Kemudian yang berikutnya adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini adalah perwujudan atau hadirnya pemerintah dalam sebuah pengelolaan ya, dikelola oleh yang namanya BUMDes. BUMDes itu salah satu dari bentuk kelembagaan masyarakat desa yang memang tergantung dari
kebijakan dari Pemdes untuk mengembangkan sebuah desa wisata dan sebagainya. Jadi peran kelembagaan ini menjadi salah satu ini karena memang sebagai inisiator, sebagai pelindung juga terkait dengan kepala desanya, karena fungsi secara struktural adalah pelindung masyarakat yang ada di desa. Seperti itu. Ada beberapa jasa pariwisata desa yang bisa dikembangkan, ya mungkin ini perlu adanya identifikasi dari adik-adik semua, adanya nanti menjadi sebuah konsultan ya di tingkat desa, harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis-jenis usaha pariwisata desa. Ya, usaha pariwisata desa ini yang memang ada di desa itu ya, kalau memang tidak bisa dihadirkan, mungkin mengambil dari konsep yang lain, artinya mengundang dari berbagai, misalnya dari jasa transportasi, tentunya kita mengundang dari BPW yang memiliki jasa transportasi yang ada di luar, kemudian untuk mendukung aktivitas yang ada di desa wisata kita. Jadi ada beberapa aspek yang memang harus dipenuhi, seperti misalnya jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman wisata, penyedia akomodasi wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif dan pameran desa, jasa informasi, jasa konsultan, dan jasa pramuwisata. Nah, ada beberapa lagi yang mungkin bisa ditambahkan di sini yang terkait bagaimana kita sebagai pengelola di situ mampu mengembangkan berbagai usaha jenis pariwisata desa. Tadi aspek transportasinya, kemudian perjalanannya, makan minum dan sebagainya itu harus dikembangkan. Ya. Karena memang susah dengan konteks kelokalan. Ya di situ kalau misalnya punya beberapa tokoh masyarakat yang bergerak di bidang jasa pijat, ya mungkin bisa dikembangkan ya, pijat tradisional. Semua tergantung dari potensi yang ada di situ. Kemudian landasan hukum, ya kalau kita bicara landasan hukum, perencanaan pengembangan desa itu ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Apabila suatu daerah, kabupaten, kota atau mungkin provinsi sudah memiliki peraturan gubernur atau bupati atau wali kota, mungkin ini menjadi sebuah landasan untuk pengembangan desa wisata. Ya. Kalau kita bicara isu strategis kita yang memang terkait dengan pengembangan desa wisata itu adalah kualitas dan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, kualitas ini, kedua isu ini digelontorkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait bagaimana menciptakan sebuah desa wisata yang berkualitas dan memiliki proses manajemen yang cukup bagus sehingga diharapkan dapat berkelanjutan. Kemudian yang masuk berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat ini harus mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata, entah itu dalam bentuk mereka penyedia jasa wisata tadi atau menjadi pelaku wisata atau mungkin sebagai penyedia wisata oleh-oleh dan sebagainya, atau mereka bergerak di sektor ekonomi kreatif, itu harus berkembang, harus berdaya dengan aktivitas yang mereka kembangkan seperti itu. Kemudian yang masuk berikutnya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kita bicara ekonomi kreatif harus lebih mengarah kepada bagaimana mengcombine antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini adalah sebuah sektor yang memang memiliki banyak ya, ada sekitar 16 subsektor ekonomi kreatif yang memang sangat terkait dengan aktivitas pariwisata. Artinya ekonomi kreatif menjadi penunjang aktivitas pariwisata, dan sebaliknya pariwisata juga menjadi sektor penunjang pengembangan ekonomi kreatif. Jadi apabila pariwisata di situ berkembang, diproyeksikan, diharapkan ekonomi kreatif juga
mengalami pengembangan. Jadi isu strategis yang terkait dengan desa, karena di desa itu kaya kan sebaran industri kreatif ya, entah itu bahannya dalam bentuk souvenir, entah dalam bentuk kerajinan, kemudian budaya, arsitektur, sebagainya tuh kaya kan potensi tersebut, dan itu bisa dikembangkan seiring berjalanan dengan pengembangan aktivitas pariwisata. Nah, ini menjadi isu strategis tersebut, kita harus mulai breakdown akar permasalahan apa sih terkait dengan perencanaan dan pengembangan sebuah desa wisata. Nah, ada beberapa hal, mungkin ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin ada yang bisa menambahkan beberapa pertanyaan kembali apabila nanti bergerak di sektor ini. Seperti misalnya, apakah setiap desa berpeluang untuk dikembangkan sebagai desa wisata? Apakah semuanya setiap desa di Indonesia ini ya itu dikembangkan sebagai desa wisata? Ya, ini cuma kita perhatikan kembali lagi sejauh mana sih potensi yang ada di situ, sejauh mana sih masyarakatnya ada di situ mau menerima wisata, sejauh mana sih keberadaan prasarana pendukung aktivitas pariwisata. Itu yang harus diidentifikasi, baik itu budayanya, alamnya, minat khususnya, dan sebagainya, itu harus diidentifikasi secara detail. Ya, karena memang dari situ nanti akan mendapatkan rumusan atau kesimpulan atau hipotesa ya terkait dengan apakah suatu desa ini dapat ditetapkan dengan sebagai desa wisata, karena nggak semuanya, semua tergantung dari kemampuan kita untuk mengidentifikasi sejauh mana desa ini berkembang dengan pariwisata. Ya, nggak semuanya bisa, tidak semuanya bisa. Dan tentunya selain melihat identifikasi tersebut, juga melihat bagaimana arah kebijakan dari pengelola pemerintah desa setempat, karena belum tentu juga Pemdesnya memiliki sensitivitas terkait dengan pengembangan desa wisata. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah siapakah yang merencanakan dan mengembangkan desa wisata ini. Ya, terkait dengan aspek tadi, ada kelembagaan. Kalau secara masyarakat berkelompok yang memiliki kesadaran bersama terkait dengan pariwisata, Pogdarwis itu yang akan dituju sebagai pengelola. Nah, mungkin kalau terkait dengan pengelolaan keuangan ya untuk kegiatan-kegiatan mengembangkan desa di tanah aset desa, itu tentunya adalah BUMDes. Ya, BUMDes itu meyakinkan bahwa di situ mungkin ada nanti pengembangannya, tentunya adalah kebijakan dari kepala desa. Ya. Jadi ada dua yang memang harus diperhatikan terkait dengan perencanaan pengembangan desa. Semua terkait kebijakan dari pemerintah desa, kemudian masyarakat, Pogdarwis, dan unsur yang lain. Nah, mulai dari mana sih perencanaan dan pengembangan desa itu wisata itu? Dari mana? Ini kan memang banyak orang yang ingin mengembangkan desa wisata tapi belum tahu apa yang mana yang harus dikembangkan dan direncanakan dan dikembangkan. Ya, mungkin terkait dengan ini ada hal yang memang harus diperhatikan, bahwa komitmen dari pemerintah desa itu untuk mengembangkan pariwisata, karena masyarakat pemerintah desa kan umurnya cukup pendek. Ya, ini juga harus diperhatikan, mungkin perlu adanya sebuah komunikasi intensif ya. Ya, ini dari mana memulai perencanaan pengembangan. Jadi kita harus melihat itu zonasi yang misalnya dari desa ini yang seperti apa, nanti pengembangan seperti apa, rencananya seperti apa. Ya, mulai dari yang mana ya, kita harus melihat dulu ya, apa yang harus yang ada di desa itu seluruhnya harus didata dan diidentifikasi secara detail. Nah, kemudian nanti kita cross checkkan kembali dengan data-data yang lain. Nah, kemudian adakah konsep dasar perencanaan dan pengembangan desa wisata yang dapat diterapkan di desa?
Ya pada dasarnya setiap desa kan memiliki keunikan, kemandirian, sesuatu yang memang berbeda ya, karena setiap desa itu memiliki perbedaan dan itu menjadi sebuah nilai khas ya, nilai khas dari sebuah desa ya, wisata itu sendiri. Jadi apabila konsep desa nasional itu dapat dikembangkan, saya biasa itu akan bergerak secara linear dan naik ya, optimum nanti akan mendapatkan nilai optimum nantinya suatu saat. Jadi dan itu konsep dasar itu tidak bisa diterapkan sembarangan, artinya kita sukses menciptakan sebuah atraksi yang ada di sini, kemudian kita lupa, kemudian mengambil konsep dari sini, kemudian diterapkan ya. Dan tentunya belum tentu juga mendapatkan apresiasi, keberhasilan dan sebagainya. Nanti karena memang semua tergantung dari masyarakat, semua tergantung dari arah kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Ya, jadi konsep dasar itu juga belum tentu sesuai karena ini juga mengandung karakteristik suatu desa itu seperti apa. Itu harus dipahami bersama. Tapi nggak semuanya ya, semuanya bisa konsep yang mungkin konsep itu sebagai penunjang konsep yang nantinya akan kita kembangkan ya seperti ini ya, nanti ke depan aja. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah mengembangkan kelanjutan pembangunan desa wisata. Ya kalau kita bicara langkah-langkah pengembangan, ya mungkin kita harus berupaya untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin peluang pengembangan desa wisata. Ya dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek tentunya harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kualitas dari destinasi wisata. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, langkah-langkah perencanaan desa ini identifikasi awal ya, terkait dengan potensi, kemudian sarana prasarana wisata, ketersediaan SDM pariwisata. Kemudian proses kedua adalah melakukan analisis dari hasil identifikasi di awal dengan menggunakan SWOT analysis. SWOT analysis itu paling mudah ya digunakan untuk menjuari kegiatan pengembangan ini. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan jejaring kerjasama, karena memang desa itu sangat sempit ya kerjasama, sehingga perlu untuk disupport terkait dengan bagaimana meraih sejumlah pasar sasaran dari jejaring kita kembangkan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa desa wisata yang sudah berkelanjutan sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata berkelanjutan. Nah, ini mungkin tujuan akhir dari kita ini nantinya adalah membentuk desa wisata yang berkelanjutan. Ada beberapa, ada 16 desa wisata yang ada di entah itu di Jawa Timur, kemudian Bali, Lombok, dan sebagainya, itu sangat tersebar dengan merata dan memiliki masing-masing ini memiliki keunikan ya, sehingga dibedakan antara keunikan ini dengan keunikan yang lain. Dan apabila ingin belajar lebih banyak lagi, bisa melihat ini masing-masing websitenya, dan itu pasti akan mendapatkan gambaran keilmuan yang cukup baik terkait dengan pengembangan desa wisata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Jaga ibu, bapak ibunya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.